Gamers, kalian suka nggak sih kalau game itu kayak dipaksakan gitu? Mesti ada cerita diversity-nya. Mesti ada orang berkulit ini, berkulit itu, dari ras ini, dari ras itu. Atau kalian lebih peduli sama gameplay dan kalian nggak peduli karakter apa yang kalian mainkan dan karakter apa yang kalian temukan. Atau kalian ya bodo amat. Nah, buat kalian yang nyantai aja ya good. Tapi sebenarnya internet lagi ribut-ributnya sama masalah ini. Keributan ini besar banget dan sampai sekarang masih terjadi. Hah, ributnya kayak gimana sih bang? Kok sampai besar banget? Kok sampai nggak kelar-kelar? Maka siapkan kursi gaming kalian gamers karena kita akan menyaksikan keributan yang lagi rame-ramenya di industri gaming pada saat ini. Dan ini semua berpusat pada sebuah entitas yang bernama Sweet Baby Inc. Mungkin beberapa dari kalian tuh udah pernah dengar nama Sweet Baby Inc. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi? Gue hari ini berusaha untuk nge-recap apa yang sebenarnya terjadi menurut timeline. Jadi siap-siaplah untuk mengikuti sebuah keributan yang masih sampai sekarang terjadi di industri gaming antara komunitas gamer dengan developer. Dan nama yang akan sering kalian dengar adalah Sweet Baby Inc. Jadi awal mulanya berawal dari Steam. Steam seperti yang kalian tahu, platform gaming yang gue rasa masih nomor 1 ya di dunia. Buat kalian yang udah lama di Steam pasti tahu lah kalau Steam itu bukan tempat beli game doang, tapi juga ada tempat community forumnya gitu untuk chat. Nah, tiba-tiba ada sebuah forum yang namanya itu adalah Sweet Baby Inc. Detected, yaitu adalah sebuah forum di Steam yang memang berfokus untuk ngelis game-game apa aja sih yang menggunakan jasa dari Sweet Baby Inc. Nah, dari sinilah percikan apinya terjadi. Sweet Baby Inc. itu sendiri apa sih? Gua akan deskripsikan secara kasar dan gampang ya. Kalian silahkan baca-baca sendiri lagi untuk cari lebih tahu. Tapi Sweet Baby Inc. ini gampangnya adalah perusahaan yang bergerak pada bidang naratif. Dia itu mengkonsultasikan dan membantu para developer-developer yang pengen bikin game, dan mereka akan ngurusin kayak story-nya, chatlognya, NPC text-nya mesti kayak gimana, karakter yang begini mesti bagaimana, dan lain-lain, dan lain-lain. Gue akan berikan contoh kayak gini. Misalnya, ada sebuah game yang emang pengen membuat karakter yang berasal dari, let's say, Jepang. Tapi developernya itu minim orang Jepang, yang ngerti kultur Jepang, yang paham banget sama society Jepang, dan bagaimana orang Jepang mau kira-kira seneng gitu, direpresentasikan dalam game. Nah, Sweet Baby Inc. inilah yang akan membantu mereka gitu, membuat bagaimana karakter, narasi, bahkan sampai lain-lainnya gitu, itu pas gitu loh, sama bagaimana sih representasi kultur tersebut yang seharusnya. Sampai di sini sih menurut gue aman-aman aja dan gue juga setuju-setuju banget. Mungkin kalau kalian yang emang udah gamer rasis sih kayak, wah nggak peduli bang, gue pengennya cowok white male yang bisa membunuh semua cowok berkulit hitam gitu kan. Ya sebenarnya walaupun fiksi ya kelihatan gitu kan tendensinya, tapi ya gue sih pribadi bodo amat. Tapi ya lu akan sedikit dicurigai sebagai racist, dan gue pribadi mengencourage kalian untuk tidak mengarah ke sana ya. Contoh gampangnya gini deh, misalnya ada developer game mau bikin game tentang Indonesia gitu, tentang kultur kalian gitu, misalnya dari daerah kalian gitu. Tapi kelihatan banget cara ngomongnya itu nggak natural. Ini kelihatan banget white people yang lagi pengen sok-sokan ngomong pakai bahasa Jawa, Betawi, Melayu, Batak dan lain-lainnya gitu. Terus salah gitu. Adat Batak kan nggak begini, adat Betawi nggak begini, adat Jawa nggak begini dan lain-lain dan lain-lain. Nah, biar nggak kesalahan fatal dan nggak nyebelin buat penonton dan yang punya budayanya, perusahaan ini bertujuan untuk membantu itulah. Sampai di sini gue setuju dan sampai di sini gue oke-oke aja. Toh emang keinginan developer gamenya kan bikin game yang merepresentasikan misalnya kultur Indonesia gitu, atau Jepang atau Cina. Maka ya mereka sudah sewajarnya dan menurut gue seharusnya untuk bisa ngobrol nih sama orang yang ngerti kulturnya. Ya orang yang ngerti kultur ini gak bakal ngurusin game gitu. Maksudnya lu gak ngerti game, yang ngerti game tuh developer gitu. Tapi yang ngerti kultur dia. So far so good, so far so okay for me. Tapi ternyata ada segelintir orang, ada beberapa orang yang kayaknya tuh gak cocok gitu sama hasil kerjanya dari Sweet Baby Inc. Entah karena salah kulturnya atau emang gak suka aja gaming itu ada kultur-kulturannya gitu. Akhirnya adalah grup forum diskusi di Steam namanya Sweet Baby Inc. Detected gitu. Jadi game-game yang ada Sweet Baby Inc.-nya. Padahal banyak banget loh game-game besar yang bekerja sama Sweet Baby Inc. kayak Spider-Man 2, Alan Wake 2, God of War Ragnarok, dan lain-lain. Nah, tiba-tiba salah satu tim dari Sweet Baby Inc. ini menemukan grup Discord tersebut. Dan dia kayak nggak suka lah kok ada grup Discord yang nggak merekomendasiin game-game yang bekerja sama dengan mereka gitu. Ya gue paham gitu perasaan orang ini gitu. Bagaimana sih karya kita, kerja sama kita, itu kok dibikin kayak gini, apa ada grup dedicated yang bilang untuk dihindarin gitu. Dan dia menuliskan di Twitter dengan gaya yang sangat-sangat kurang disukai sama para gamer. Catatan penting, tadinya grup ini di Steam itu kecil banget, nggak ada yang tahu lah, bahkan ini grup kecil banget gitu. Jadi kayak sebagian dan segelintir orang aja gitu yang tahu eksistensi terhadap grup ini dan ikutan grup diskusi ini. Tapi gara-gara dibikin thread itu, nah ntar kalian lihat sendiri. Cara yang paling keliru menurut gua sebagai orang marketing juga dan ngerti sedikit PR, dia itu juga mengajak gitu ya orang-orang untuk nge-report
akun Steam dari yang bikin grup ini. Nah, di sini menurut gua kegagalannya. Ini sedikit gua ngebahas dari pengalaman juga, dan menurut gua ini juga mungkin juga pelajaran buat gua dan teman-teman semua gitu ya. Boleh-boleh aja loh lu mendebatkan sesuatu di internet gitu, kayak kok grup ini ngejelek-jelekin game kita, jangan dong, atau gimana gitu kan. Ya boleh-boleh aja gitu, terus terjadilah diskusi dan lain-lain. Tapi yang dia lakukan adalah dia ngajak orang-orang untuk nge-report akun pemilik grupnya. Report. Kalau lu bilang ya itu kan harassment, no, itu kan ini segala macam. Enggak, grupnya sampai sekarang masih ada di Steam dan bisa lo akses. That's mean the group it's fine, it's okay gitu. Dan gua rasa juga kalau mau report ya report grupnya aja gitu, ngapain report orangnya. Dan lagian ini cuman kayak kumpulan game gitu. Jadi nggak ada diskusinya gitu, nggak ada kayak semacam obrolan orang-orang untuk nge-harass dan bullying, cuma ngasih tahu, oh ini isinya Sweet Baby Inc gitu, and that's it. Tapi menurut gue yang paling fatal adalah minta orang nge-report yang punya akun Steam. Dan ini udah jadi rahasia umum di internet. Mass report itu bikin mesin ke-trigger, ngerti nggak lo? Ini adalah flaw di berbagai macam platform. Kalau lu mass report seseorang, kalau orang itu bukan someone, kalau orang itu bukan akun yang emang gede banget, yang tidak mendapatkan quote-and-quote privilege tertentu, itu akun bisa bye-bye. Disinilah komunitas gamer melihatnya jadi kayak nggak suka dan malah jadi kayak nggak support mereka gitu. Mungkin aja tadinya gamer bakal support mereka yang kayak, iya ya jangan suka anti lah sama gini-gini, kalau game bagus kenapa gitu kan, nggak masalah lah, kita ada diversity dan lain-lain gitu. Tapi karena ditaruh sebuah pesan untuk nge-report yang punya grup akun Steamnya, disitulah gamer langsung kayak no, we do exactly the opposite. Mereka bukan yang nge-report grup itu atau bukan yang nge-report si pemilik dari Sweet Baby Inc Detected. Mereka malah nge-follow Sweet Baby Inc Detected dan jumlahnya sekarang jadi 300.000 followers. Yang tadinya kayak itu grup kecil banget, kayak nobody give a single F sama grup itu kasarnya. Tapi gara-gara tweet itu malah jadi rame, jadi ke-expose, jadi meledak. Akhirnya makin banyak orang ngikutin, makin banyak orang cari tahu, dan akhirnya ya terjadilah sebuah kesan untuk tidak menyukai Sweet Baby Inc dari komunitas gamer. Yang tadinya mungkin hanya nggak suka karena Sweet Baby Inc ini meminta orang-orang untuk nge-report masalah Steam akun orang, gamer-gamer yang rasis, yang ekstrim, yang misogynis, yang emang bad people on the internet, akhirnya ikut gabung dan seneng dong ngelihat orang-orang yang punya pandangan berbeda dari mereka ini lagi kena masalah. Wah, makin kerujak, makin rame. Mulai dari gamer-gamer yang rasis, yang kasarnya, yang omongannya nggak bisa difilter, yang emang nggak suka orang-orang kayak gini, makin koar-koar. Terjadilah keributan tersebut. Bahkan orang-orang mendeskripsikannya sebagai culture war antara si paling diverse sama si paling rasis. Beberapa gamer pun mengasumsikan bahwa banyak game-game itu ceritanya jadi kurang oke, kurang pas, kurang enak dinikmatin karena ada pengaruh dari Sweet Baby Inc ini. Karena mereka maksain diversity, mereka maksain harus ada ras ini, mereka maksain harus ada kultur ini, padahal nggak ada hubungannya sama game atau tidak sesuai dengan source material aslinya. Kayak tiba-tiba warna kulitnya berubah, kayak tiba-tiba kelaminnya berubah, itu karena Sweet Baby Inc. Tapi sampai sekarang kecurigaan itu belum terbukti. Namun, ada sebuah klip dari bos dari Sweet Baby Inc yang beredar di internet udah lama, tapi ditemukan sama para gamers yang lagi ngikutin pertikaian ini. Jadi klipnya kayak gini. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them. Gimana ya, gue takut jadi kayak misleading terjemahan, tapi gue berharap kalian bisa terjemahin sendiri. Jadi kalian bisa paham, jadi kalian bisa mungkin tanya teman-teman kalian. Tapi yang bisa gue highlight di sini adalah kata yang dia keluarkan pada saat itu. Just terrify them. Bahasa Indonesia jelas-jelas artinya adalah takut-takutin mereka, berikan mereka ketakutan. Nah, disinilah banyak orang di internet menganggap kalau ini adalah cara yang apaan banget sih. Jadi kalau misalnya ada tim dari Sweet Baby Inc yang bilang diginiin dong gitu loh, tambahin ini dong gitu, karakternya ganti ini dong gitu. Kalau misalnya si game developernya kayak nggak suka gitu, kayak enggak deh, kayaknya nggak pas gitu, nggak sesuai sama game kita, nggak sesuai sama original source-nya, terrify them, takut-takutin mereka. Apa yang akan terjadi gitu kalau mereka nggak ikutin saran konsultasi lo. Nah, makin rame dan makin panas deh pertikaian ini. Ya hal itu kayak ngapain gitu, kok lu begitu caranya gitu loh. If you start to consider the people who are player and audience facing and who have to deal with mitigating harm and with keeping the sentiment around their game and their project positive, there's like a genuine value that you can impress upon them with both ethically and financially. You could say this is important. Gua sangat menyarankan kalian untuk nonton sendiri klipnya, udah beredar banyak di internet dan kalian bisa interpretasikan sendiri, dan juga jangan lupa lihat konteksnya dia lagi ngomong di mana dan pas kapan. Tapi yang pasti hal ini jadi membuat banyak orang makin curiga apa sih yang sebenarnya lu perbuat sama game-game zaman sekarang. Apakah jangan-jangan banyak game itu gagal, banyak developer itu nge-layoff, itu gara-gara kalian yang berpusat di konsultasi narasi memaksakan narasi kalian ke
story-story di game. Again, itu adalah asumsi internet, bukan asumsi gue. Dan asumsi mereka sampai sekarang bermodalkan dari klip tersebut. Belum ada komentar dari developer game yang bilang kayak, oh ya kita ganti cerita demi mereka, atau karena mereka, atau dipaksa mereka, atau ditakut-takutin mereka. Setidaknya sampai sekarang, dan setidaknya itu yang gue bisa cari dan temukan dan gue bisa share ke kalian. Jadi itulah pertikaian antara Sweet Baby Inc versus para gamer. Silahkan kritisi gue kalau ada informasi yang keliru atau salah, atau kalian punya informasi tambahan, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Sekali lagi gue ingatkan, please do your own research dan gak usah jadi gamer yang rasis. Gue ngerti emang paling enak gitu untuk ngerujak orang-orang yang udah lagi kelihatan salah dan emang lagi dikepung banyak orang gitu loh. Kalau tapi gue pribadi akan stand di poin gue nggak masalah sama diversity, gue nggak masalah sama game yang gak ada diversity-nya juga. Karena ini adalah fiksi, cerita yang dikarang, yang dibuat-buat, bukan real life. Agenda ini, agenda itu, propaganda ini, propaganda itu. Selama gamenya bagus, gue nggak ada masalah. Tapi memang secara fakta, jarang ada game yang bagus ketika dimasukin itu. Itu fakta. Tapi gue adalah gamer, dan gue juga bukan gamer rasis gitu yang anti sama gitu-gituan dan gak mau ada gitu-gituan gitu. Bukan gamer yang alright juga gitu, yang gak suka gitu ada perempuan di game. Enggak, kayaknya dari zaman game online dulu gitu ya. Kalau misalnya bisa bikin karakter cewek, gue demen bikin karakter cewek gitu. Kalau banyak orang kan buat ngehode gitu. Kalau gue ya buat jadi waifu gitu kan, buat jadi ini nih yang pacar gue. Karena kan dulu kan kemarin gitu kita gak pacaran gitu. Jadi ya demen aja gitu punya karakter cewek gitu kan, yang kita urusin, yang kita jagain, yang kita tingkatin levelnya gitu. Dan again, gue gak masalah. Jadi gue tunggu nih game-game yang bagus dari kalian yang bisa dibikin jadi bagus. Toh game-game yang sukses dari Sweet Baby Inc juga ada. Tapi bukan berarti gue ngebelain Sweet Baby Inc ya. Kalau belain Sweet Baby Inc ya otak lu kayaknya emang mesti di... Aku berada di tengah, kalau kalian masih nggak sadar. Aku tidak rasis, tapi aku tidak juga memaksakan apa-apa mesti warna kulit ini, warna kulit itu. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Sebenarnya ada beberapa hal lagi di dunia gaming yang pengen gue bahas, tapi gue lagi baca-baca dan Sweet Baby ini emang gue tahu udah banyak dari kalian request. Cuman kayak ribet banget, dan ada ini juga nih, semacam skandal mungkin gue bilang ya. Artikel-artikel yang ngebahas dan melabeli dirinya news ya. Gue nggak melabeli diri gue news, tapi mereka melabeli diri mereka news dan menyampaikan sesuatu yang kontradiktif antara berita ini sama berita yang ini gitu, di dua source yang berbeda. Jadi gue bingung gitu, makanya gue pernah bilang di live ini yang bener yang mana gitu. Makanya dari awal sampai akhir video gue cuman jelasin lah timeline-nya tuh kayak gimana dan apa yang sebenarnya terjadi, dan bisa kalian cari sendiri. Itu aja Game Breng untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Gue pengen main Hell Drivers 2, dan untuk kita semua stay clean and sound.